Dengan kemampuan terbatas mau menjangkau langit. Ya susah dong. Pernyataan Presiden Jokowi ini sudah jadi rekam jejak Anies, bahkan videonya juga mulai beredar di media sosial. Saya yakin jika nanti Anies mengkampanyekan dirinya sendiri sebagai capres, pernyataan Presiden Jokowi ini akan terus menohok dan membantah segala puja-puji terhadap Anies. Sekarang saja sudah bisa bikin Anies KO. Dan semuanya harus satu visi. Karena master plan banjir untuk Jakarta ini sebetulnya sudah ada. Tahun 73 sudah ada. Harus melakukan apa-apa, ada semuanya. Jadi nggak usah ada ide-ide baru, master plan-nya sudah ada. Sungai semuanya dilebarkan, harus sekali dilebarkan. Teknisnya mau pakai normalisasi, pakai naturalisasi silahkan, tapi dilebarkan. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Nina Nor. Bersama-sama kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Itu tadi video lama tahun 2020 ya, di mana Presiden Jokowi menanggapi terjadinya banjir pada awal tahun 2020. Ini semacam kelanjutan dari ungkapan kekecewaan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono terhadap Gubernur Anies. Sebelumnya, Menteri Basuki memaparkan penyebab banjir yakni curah hujan yang tinggi. Dampak tingginya curah hujan itu bisa ditangani dengan baik jika Gubernur Anies melaksanakan program penanganan banjir dengan cepat. Program yang dimaksud adalah normalisasi yang mandek di era Anies. Saat itu, Anies sudah lebih dari 2 tahun jadi gubernur. Mestinya dalam waktu selama itu sudah ada progres ya, yang katanya normalisasi diganti dengan naturalisasi versi Anies. Nah, anak buah Presiden Jokowi kecewa dengan kinerja Anies. Dan kalau kita lihat ekspresi, raut wajah Presiden Jokowi dalam video tadi, terlihat bahwa beliau nampak jengkel. Oleh sebab itu, Presiden Jokowi menegaskan bahwa master plan banjir untuk Jakarta sudah ada sejak tahun 1973. Tidak perlu ada ide-ide baru, yang penting sungainya dilebarkan. Teknisnya mau normalisasi, mau naturalisasi, ya terserah. Yang penting dikerjakan. Gimana nggak jengkel ya? Untuk sebuah pekerjaan yang sudah ada master plan-nya dan siap dibantu banyak oleh kementerian, tanpa ada kesulitan dana anggaran mengingat besarnya APBD DKI Jakarta, malah mandek. Awalnya katanya nggak mau pakai cara normalisasi, maunya menciptakan sistem baru naturalisasi. Dia yang punya ide, nggak dikerjakan juga. Sehingga banjir itu pun terjadi lagi. Pada awal minggu kemarin itu disebabkan oleh curah hujan di Jakarta. Dan yang terjadi pada hari Senin lalu ya sekarang ini ya, itu karena luapan Kali Ciliwung, artinya air dari Bogor. Kali Ciliwung sampai meluap dan jadi banjir ya karena normalisasinya mandek. Selama 5 tahun, apa yang dikerjakan Anies? Hanya ngeles. Seperti yang dia katakan menanggapi banjir minggu lalu, dengan susunan kata-kata yang bagus, yang terdengar cerdas gitu ya. Anies menyebut bahwa banjir itu bukan permasalahan utama Jakarta. Ramainya hanya di media sosial. Nyatanya dari RT kita ada 30.000 yang terkena banjir sekitar 30. It's not even 1%. Demikian kata Anies, gak nyampe 1%. Nadanya tuh pongah ya, sok pinter gitu. Namun apakah Anies mikirin? Misalnya dampak banjir terhadap gardu PLN? Nyampe ke sana nggak ya? Data pada hari Jumat tanggal 7 Oktober menunjukkan ada 22 gardu PLN yang terdampak banjir Jakarta. Dari 22 itu ada 7 gardu yang dipadamkan sementara oleh PLN. Ini dampak yang meluas ya. Lalu ada pula 3 korban meninggal waktu itu karena tembok sekolah yang roboh di Pondok Labu. Anies malah ngeles dan kemudian sibuk dengan urusan capres-capres aja. Anies bahkan tidak lagi peduli dengan tidak sinkronnya pernyataannya terhadap kinerjanya sendiri. Anies menyebut bahwa memang percakapan di media sosial itu didominasi oleh 2 tema yakni banjir dan macet. Namun masalah utama Jakarta yang dia sebut dengan kata trust issue, masalah yang nomor 1 adalah biaya hidup. Ini kan koplak ya.
Kalau memang tahu ada masalah di soal biaya hidup, mengapa Anies membiarkan angka kemiskinan di Jakarta meningkat? Bahkan sampai ada ratusan ribu orang yang berada di tingkat kemiskinan ekstrim. Jadi, dia mengungkap masalah untuk mengecilkan masalah yang lain tanpa berbuat apapun terhadap masalah-masalah itu. Kayak gini kok mau nyapres? Duh, tepuk jidat kita ya. Oke, sekarang kita ke dunia politik. Balik lagi ke Presiden Jokowi. Banyak analisa yang seragam soal kekuatan seorang Jokowi di Pilpres 2020 nanti, bahwa Presiden Jokowi akan menjadi seorang kingmaker yang terkuat. Siapapun yang didukung beliau, maka potensinya menang di Pilpres 2024 bakal sangat besar. Kekuatan Presiden Jokowi ini berasal dari hasil kerjanya dan kedekatan beliau dengan rakyat. Kemanapun Presiden Jokowi berkunjung, rakyat selalu berkerumun, mengeluh-elukan beliau. Dalam konteks Pilpres 2024, hal ini bakal sangat berarti buat siapapun calon yang beliau dukung. Karena yang namanya Presiden Jokowi tidak kenal dengan istilah turun gunung. Beliau setiap saat selalu berada di tengah rakyat, nggak pernah naik gunung. Dalam arti berjauhan dengan rakyat. Pokoknya siapapun yang didukung Presiden Jokowi bakal jos. Dan sebaliknya, yang tidak didukung beliau harus hati-hati ya. Karena Presiden Jokowi juga punya kekuatan besar untuk bikin KO. Anies, yang sudah dideklarasikan sebagai capres oleh Nasdem, sepertinya sudah merasa jadi presiden aja ya. Merasa sudah satu level dengan Presiden Jokowi. Makanya jadi sangat pongah, sangat sombong ketika bicara soal banjir dan masalah-masalah di Jakarta. Seakan kalau Pilpres itu digelar besok, Anies pasti menang. Padahal kenyataannya, Nasdem belum memenuhi presentasi presidential threshold yang 20% itu. Belum juga membentuk koalisi dengan partai lain. Jadi apa sih yang mau disombongkan dengan deklarasi capres ini? Sementara, Anies mewariskan banyak PR untuk penggantinya. Penjabat Gubernur DKI Jakarta yang sudah ditunjuk oleh Presiden Jokowi yaitu Heru Budi Hartono. Heru Budi ini pernah menduduki beberapa jabatan penting di DKI Jakarta di era Gubernur Jokowi dan Gubernur Basuki Cahayapurnama, dan jabatannya terakhir adalah Kepala Sekretariat Presiden di bawah Presiden Jokowi. Punya pengalaman di birokrasi wilayah, di bidang infrastruktur, dan di bidang keuangan. Jauh kualifikasinya di atas Anies. Apa saja PR yang diwariskan Anies kepada Heru Budi? Banyak ya, yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Ketua Forum Warga Kota Jakarta, Azaz Tigor, memaparkannya, yakni kemacetan, banjir, kemiskinan, pelayanan kepada masyarakat yang semakin buruk, dan masalah intoleransi seperti adanya pemaksaan baju muslim yang terjadi di sekolah negeri. Selaras dengan masalah-masalah yang kata Anies hanya ramai di medsos, padahal memang itu masalah besar di Jakarta. Tentu saja Presiden Jokowi yakin bahwa Heru Budi bakal mampu menangani masalah-masalah tersebut. Di depan awak media, Presiden Jokowi mengungkap alasan beliau memilih Heru Budi. Presiden Jokowi menegaskan bahwa beliau sudah kenal lama dengan Heru Budi, waktu jadi wali kota di DKI dan kemudian waktu memegang Badan Keuangan. Presiden Jokowi tahu betul rekam jejaknya, cara bekerjanya, kapasitasnya, kemampuannya. Saya tahu semuanya, kata Presiden Jokowi. Heru Budi juga dinilai memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan siapapun. Sehingga Presiden Jokowi bisa mengharapkan ada percepatan-percepatan dalam penyelesaian masalah di DKI Jakarta. Sedangkan masalah utama yang diminta oleh Presiden Jokowi untuk ditangani oleh Heru Budi adalah macet, banjir, dan tata ruang. Pernyataan Presiden Jokowi ini nampaknya seperti pernyataan umum ya. Namun, dalam konteks Pilpres 2024, pernyataan beliau itu sangat nuampol terhadap Anies, sang capres. Sangat berlawanan dengan apa yang sudah dikatakan Anies juga di depan awak media. Tentu, publik lebih megang pernyataan Presiden Jokowi dong ketimbang Anies. Itu dari segi pemaparan masalah, yang solusinya hilang dalam kata-kata manis Gubernur Anies.
Sekarang Presiden Jokowi menugaskan Heru Budi yang sangat dinilai baik rekam jejaknya, cara bekerjanya, kapasitasnya, komunikasinya, dan kemampuannya. Melebihi Anies yang mau nyapres. Dengan kata lain, sama saja bahwa Presiden Jokowi menilai bahwa kemampuan Anies sebagai gubernur itu minus. Lah kok mau jadi presiden? Sama penjabat gubernur yang ditunjuk Presiden Jokowi saja, kemampuan Anies kalah jauh. Gimana mau ngurusin seluruh Indonesia? Artinya Anies itu tidak tahu diri. Dengan kemampuan terbatas mau menjangkau langit. Ya susah dong. Pernyataan Presiden Jokowi ini sudah jadi rekam jejak Anies. Bahkan videonya juga mulai beredar di media sosial. Saya yakin jika nanti Anies mengkampanyekan dirinya sendiri sebagai capres, pernyataan Presiden Jokowi ini akan terus menohok dan membantah segala puja-puji terhadap Anies. Sekarang saja sudah bisa bikin Anies KO. Apalagi nanti ketika Heru Budi sudah menunjukkan hasil kerjanya di DKI Jakarta, Anies bisa-bisa beneran KO di proses pencapresannya. Selalu dari kura-kura. Sehingga kita harapkan nanti ada percepatan, kemarin saya sudah sampaikan kepada Pak Heru, utamanya persoalan utama di DKI Jakarta. Macet, banjir, harus ada progres perkembangan yang signifikan. Dan yang ketiga, hal yang berkaitan dengan tata ruang. Ya, itu aja.